Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunistiawati SPD dari SDN Negeri 3 Taruman, CGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Kali ini saya akan mempresentasikan modul 1.1a.6 tentang demonstrasi kontekstual dalam strategi mewujudkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid. Pendidikan pada zaman kolonial sekitar tahun 1854, para bupati berinisiatif mendirikan sekolah kabupaten. Sekolah tersebut hanya diperuntukkan untuk kaum yang akan menjadi calon pegawai. Pada tahun yang sama, yaitu 1854, muncullah sekolah yaitu Sekolah Bumiputra. Sekolah tersebut memiliki 3 jenjang, yaitu dari kelas 1, 2, dan 3. Di sana hanya diajari tentang membaca, menulis, dan berhitung. Kemampuan tersebut hanya digunakan untuk membantu dalam melancarkan usaha yang dilakukan para kolonial. Kemudian pada tahun 1920 muncullah cita-cita perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran, sehingga pada tahun 1922 Ki Hadjar Dewantara memiliki pemikiran atau inisiatif tentang pendidikan. Beliau mendirikan sebuah sekolahan yang diberi nama Taman Siswa Yogyakarta. Sekolahan tersebut merupakan sekolahan yang menjadi dasar pintu gerbang emas bagi Indonesia untuk merdeka dalam bidang pendidikan. Karena semua orang bisa sekolah, tidak seperti pada saat zaman kolonial. Asas pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang bermanfaat atau berfaedah demi kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan hidup terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Dasar yang selanjutnya, pendidikan sebagai tuntunan. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dasar yang selanjutnya, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, yaitu pendidikan berdasarkan sifat dan karakter dasar yang dimiliki oleh anak. Jadi pendidikan itu memerdekakan manusia, tidak memberi tekanan, sehingga anak bisa tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya adalah kodrat zaman. Pendidikan berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Pendidikan menekankan kemampuan keterampilan abad 21, yaitu memiliki kecakapan di bidang IT, berpikir kritis, mampu berkomunikasi dengan baik, dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk menyaring pengaruh luar dan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya di Indonesia yang bisa dijadikan pedoman. Dasar pendidikan yang selanjutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Jadi, pendidikan yang berhasil adalah menciptakan budi pekerti yang baik bagi manusia tersebut, baik bagi dirinya maupun anggota masyarakat.
Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sampai sekarang dijadikan dasar pendidikan di Indonesia adalah trilogi pendidikan. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo. Di depan, seorang guru itu harus bisa memberikan teladan yang baik dalam perkataan dan perbuatan untuk muridnya. Yang kedua, ing madya mangun karso. Selalu di tengah-tengah muridnya dan terus-menerus memberikan motivasi kepada muridnya untuk terus berkarya dan semangat dalam belajar. Yang ketiga, tut wuri handayani. Di belakang, guru memberikan dorongan, kepercayaan diri anak untuk terus berkembang dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran supaya tercapainya tujuan pendidikan dengan baik. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas, terutama di kelas saya sendiri yaitu kelas 4. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, melatih keterampilan siswa saat pembelajaran seni budaya. Yang ketiga, literasi. Literasi ini dilakukan di awal kegiatan pembelajaran. Selain membaca 15 menit sebelum pembelajaran, biasanya anak juga disuruh membacakan dongeng di depan. Setelah itu, anak tersebut membuat beberapa soal dan soal tersebut akan dijawab oleh teman-temannya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melatih konsentrasi anak. Yang keempat, membimbing siswa. Membimbing siswa dalam arti menuntun siswa dalam melakukan suatu hal, misalkan saat membersihkan kelas, karena ada beberapa anak yang belum paham mengenai cara membersihkan ruangan yang baik. Yang kelima, pembelajaran yang menyenangkan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, biasanya pembelajaran dapat berhasil jika dilakukan dalam keadaan yang menyenangkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan guru bisa mengajak siswa bernyanyi sebagai ice breaking. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah, terutama di SD saya, yaitu SDN Negeri 3 Taruman. Setiap hari Jumat, seminggu sekali, itu diadakan Jumat Sehat. Jumat Sehat tersebut dilakukan dengan melakukan senam bersama yang dilakukan oleh semua warga sekolah. Setelah acara senam, semua warga sekolah melakukan kegiatan bersih-bersih. Yang kedua, ekstrakurikuler. Terdapat beberapa ekstrakurikuler. Untuk ekstra yang saya ampu yaitu ekstra komputer. Ekstra tersebut diadakan untuk menyikapi karena akan ada ANBK saat kelas 5. Selain itu, supaya anak mampu mengoperasikan komputer dan tidak ketinggalan zaman. Yang ketiga, dalam acara tertentu seperti hari keagamaan, biasanya di SD saya juga diperingati. Contohnya saat Maulid Nabi kemarin. Jadi di sekolahan mempunyai program. Anak-anak disuruh membawa bekal, kemudian anak-anak disuruh memakai pakaian busana muslim. Nah, acara yang dilaksanakan di sekolahan biasanya diawali dengan doa bersama. Doa bersama tersebut dilakukan semua warga sekolah yang dikumpulkan dalam satu ruangan dan dipimpin oleh seorang guru agama. Kemudian guru agama tersebut melakukan ceramah sedikit tentang sejarah Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan dengan berjanji. Setelah itu, anak-anak kembali ke kelasnya masing-masing untuk makan bersama. Nah, selain itu, di SD saya juga mengadakan kegiatan membagi makanan. Jadi, di setiap kelas, anak itu diminta kesukarelaannya untuk membawa bekal 2. Jadi, bekal yang satu nanti akan diberikan kepada anak yang tidak membawa, baik di kelasnya ataupun di kelas yang lain, untuk melatih kepedulian anak terhadap sesama. Tantangan dan solusi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, baik yang terjadi di kelas ataupun sekolah. Yang pertama,
Tidak semua anak memiliki kemampuan, minat, dan bakat yang sama. Untuk itu, solusi yang bisa diterapkan adalah memfasilitasi setiap anak saat kegiatan belajar mengajar, penggunaan metode pembelajaran yang variatif, dan meningkatkan kemampuan profesionalisme guru melalui pelatihan atau diklat dan menerapkannya. Tantangan yang kedua, kemampuan anak dalam IT sangat tinggi. Saat ini hampir semua anak-anak memiliki gadget dan semua bisa mengoperasikannya dengan baik. Solusinya, meningkatkan keterampilan IT saat kegiatan belajar mengajar dan memberikan bimbingan atau arahan kepada anak dalam menggunakan IT. Jadi anak diberikan arahan atau cara penggunaan IT yang benar supaya tidak menyimpang atau merugikan anak tersebut. Tantangan yang ketiga, menurunnya nilai akhlak dan moral. Solusinya adalah memberikan bimbingan, teladan yang baik, dan menjalin komunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak. Jadi, guru bisa melakukan komunikasi terhadap orang tua tentang perkembangan anaknya, baik di sekolah maupun di rumah, sehingga semua pihak bisa mengontrol nilai dan moral anak tersebut. Jadi, pendidikan yang memanusiakan manusia sesuai dengan kodrat dan zaman adalah mendidik dengan ikhlas, memberikan teladan yang baik, menghargai perbedaan setiap anak, menyayangi tanpa pilih kasih, membimbing sesuai kebutuhan anak, memberikan motivasi, anak senang, tujuan pendidikan pun tercapai. Itu tadi pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.